semuanya. Kami ingin melakukan riset mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Secara spesifik, kita ingin berbincang mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bagaimana nilai tersebut berbenturan dengan fenomena bullying yang masih sering terjadi menurut mahasiswa Universitas 45. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara mengenai kasus bullying di lingkungan pendidikan serta implementasinya terhadap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wawancara ini dilakukan bersama Kak Sofi, yaitu seorang mahasiswa yang akan membagikan pandangannya terkait fenomena bullying serta peran nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan akademik. Oke, sekarang kita langsung aja ke narasumber kita, yaitu Kak Sofi. Jadi sini nama saya Sivana Sofinakia, mahasiswa Universitas Islam 45. Baik, untuk memulai wawancara kali ini, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak Sofi terkait pandangan dan pengalaman mengenai kasus bullying di lingkungan pendidikan serta keterkaitannya dengan penerapan nilai sila kedua Pancasila. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Saya merasa isu bullying merupakan hal yang penting untuk dibahas karena masih sering terjadi di lingkungan pendidikan khususnya dan dapat berdampak serius terhadap psikologis serta perkembangan akademik korban. Dan menurut saya, bullying merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila yang menekankan sikap adil, saling menghormati, dan berperilaku beradab. Juga melalui wawancara ini, saya berharap dapat berbagi sedikit pandangan saya mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya. Kak Kerin boleh? Baik, saya mau nanya ke Kak Sofi, apakah Kak Sofi pernah melihat atau mengetahui adanya kasus bullying di kampus atau di sekolah? Ya, jawabannya pasti pernah ya kita semua. Khususnya nih kasus bullying yang masih sering kita jumpai baik di lingkungan sekolah maupun kampus. Meskipun bentuknya tidak terlihat secara langsung, namun bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tapi juga muncul dalam bentuk ejekan, pengucilan, atau candaan yang berlebihan sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang dianggap biasa aja, tapi kasus ini justru berdampak besar bagi si korban tersebut. Oh, baik Kak Sofi. Tapi kalau menurut Kak Sofi sendiri nih, bentuk bullying apa sih yang paling Kak Sofi temuin di sekitaran kampus atau mungkin di lingkungannya Kak Sofi? Oke, jadi yang paling sering saya temui ya, kita deh khususnya. Jadi bentuk bullying yang sering kita temui itu biasanya bersifat verbal, di mana banyak orang-orang tuh yang cuma dia anggap biasa aja, padahal dia tuh ngejek fisik, ngejek latar belakang keluarga, kemampuan akademiknya, yang pokoknya hal-hal sepele yang dia anggap biasa aja, tapi justru itu dampaknya sangat besar gitu bagi psikologisnya si korban. Oh, Banyak sih verbal. Oke. Terima kasih Kak Sofi. Terima kasih Kak atas Sofi wawancaranya. atas wawancaranya. Ya, sukses selalu ya kalian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai kemanusiaan memiliki peran yang sangat penting dalam menekan terjadinya fenomena bullying di kalangan mahasiswa. Nilai-nilai seperti empati, saling menghargai, toleransi, dan kepedulian sosial dinilai masih belum diterapkan secara optimal dalam kehidupan mahasiswa. Mahasiswa berpendapat bahwa kurangnya kesadaran individu, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya edukasi terkait nilai kemanusiaan menjadi faktor utama terjadinya bullying. Adapun cara mengatasi bullying menurut pandangan mahasiswa antara lain melalui
penerapan nilai kemanusiaan sejak dini, peningkatan edukasi dan sosialisasi, anti-bullying di lingkungan kampus, penguatan peran dosen dan pihak kampus dalam pengawasan, serta mendorong budaya saling menghormati dan berani melaporkan tindakan bullying. Dengan penerapan nilai kemanusiaan secara konsisten, lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud. Oke, seperti itu teman-teman. Thanks for watching. Bye-bye.